Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Paula Pico dengan NIM 10620031 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan gigi 41 dan 42 dan juga gigi kaninus atau gigi 43. Yang pertama yaitu gigi 41, yaitu yang ini. Untuk aspek labialnya, permukaan labialnya itu terlihat lebih datar. Dia berbentuk bilateral simetris, ukurannya cenderung simetris. Kemudian dari permukaan mesial dan distalnya itu dia mengecil ke arah servikal, yaitu yang ini. Akarnya panjang dan terlihat lebih sempit, yaitu yang ini. Kemudian dia mengerucut ke arah apex, itu yang ini mengerucut ke arah apex, dan juga apexnya itu lebih tajam. Pada aspek lingualnya, singulum juga terlihat dan adanya fosa yang dangkal di bagian sepertiga tengah, jadi tidak terlalu dalam, yaitu di bagian sini, yaitu ada singulum dan fosanya. Aspek mesialnya yaitu yang ini. Aspek mesial ini seperti berbentuk pahat dan ukurannya juga itu kecil. Di permukaan labial dan lingualnya itu lebih cembung. Terus akarnya juga memiliki permukaan yang cenderung datar dan akarnya juga itu runcing ke arah apex, yaitu dia cenderung mendatar dan juga runcing ke arah apex seperti ini. Di bagian apexnya juga terlihat lebih tumpul dibandingkan pada aspek labial dan aspek lingualnya. Pada aspek distal yaitu pada permukaan terlihat adanya cekungan, yaitu yang ini aspek distalnya. Pada aspek insisal yaitu yang ini. Aspek insisal ini terlihat lebih lurus, kemudian pada permukaan lingualnya mengecil ke arah singulumnya, permukaan labialnya itu cenderung lebih datar. Yang berikutnya yaitu gigi 42 atau gigi insisif lateral kanan bawah, yaitu yang ini. Pada aspek labialnya yaitu yang ini, aspek labial ini dia tidak simetris atau tidak bisa dibedakan mana yang bagian kiri, mana gigi yang bagian kanan. Kemudian ukurannya itu cenderung lebih besar dari insisif sentral rahang bawah. Kemudian akarnya ini meruncing ke arah apex, yaitu yang ini. Akarnya itu meruncing ke arah apex. Berikutnya yaitu dari aspek lingualnya yaitu yang ini. Di sini singulumnya itu lebih besar daripada gigi insisif sentral rahang bawah. Lingual fosanya juga itu cekung daripada gigi insisif sentral rahang bawah. Aspek mesial yaitu yang ini. Di bagian apexnya itu lebih tumpul dibandingkan dengan aspek dari lingualnya. Bagian akalnya itu tumpul, yaitu yang bagian ini, dan juga cervical line-nya juga itu menghadap ke arah insisal, yaitu yang ini. Pada bagian distalnya yaitu terdapat groove, dan bagian insisalnya itu singulumnya terlihat lebih menonjol, kemudian insisal apexnya dapat di tengah crown, yaitu di tengah crown, yaitu yang ini. Di bagian labialnya terlihat lebih cembung, kemudian bagian lingualnya mengecil ke arah singulumnya. Yang berikutnya yaitu gigi 43 atau gigi kaninus kanan rahang bawah, yaitu yang ini. Pada aspek labialnya yaitu yang ini. Outline dari mesial dan distalnya lebih membulat. Mesial vlognya lebih pendek daripada distal vlog. Mesial vlognya yaitu yang ini, distal vlognya yaitu yang ini. Daerah cervicalnya lebih tebal dibandingkan dengan kaninus rahang atas. Juga ukuran mahkotanya lebih pendek 0,5 mm daripada kaninus rahang atas.
Panjang akarnya juga lebih pendek 2 mm dari caninus rahang atas. Akarnya yaitu yang ini, mahkotanya yaitu yang ini, crownnya. Pada aspek lingualnya yaitu yang ini, lingual cervicalanya itu terlihat lebih halus daripada caninus rahang atas. Cingulumnya itu tidak semenonjol caninus rahang atas. Fossa lingualnya juga tidak sedalam caninus rahang atas. Pada aspek mesialnya yaitu yang ini, cervicalanya lebih cekung ke arah insisal daripada bagian distalnya. Pada bagian distalnya itu sama seperti bagian aspek mesial. Aspek insisal yaitu yang ini, mahkotanya itu sama seperti bentuk berlian. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.